wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Camat Jambe Timur, yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Desa Jambe, yang saya hormati kesepuhan Bapak Cakruk, Bapak masyarakat yang mohon maaf dengan tidak merasa hormat, para ustaz, baik itu yang ada di Pondok Al-Musri, guru-guru SMP Al-Musri, YTA, PWI yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini tanggal 22 Mei 2016 atau tepatnya tanggal 15 Sya'ban 1437 Hijriah, kami di sini bisa mendengarkan kembali haul Kiai Haji Muslim yang ke-31 dan wisudawan santri-santriwan yang angkatan yang keempat serta memperingati kelahiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Kiai Haji Muslim adalah kakek saya dari jalur ibu. Jadi ibu saya namanya Haji Samaya, dia punya bapak yang namanya Kiai Muslim. Kemudian sementara ayah saya hanyalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat pensiunan Kopral. Kemudian punya orang tua namanya Haji Turbuti dan misalnya Haji Adi. Sampai sana saya tidak tahu lagi sanad silsilahnya. Jadi kalau diambil garis keturunan dari ayah ini, saya tidak ada potongan ulama atau potongan kiai. Apalagi kalau dilihat dari tampang hidung pesek, tidak ada tampang habib. Makanya saya katakan kepada siapapun yang di sini, demi Allah, Haji Nadam sekarang dan seterusnya tidak akan pernah mengaku seorang habib. Ini perlu diketahui oleh seluruh masyarakat untuk Jambe, terutama untuk Jambe Timur. Ya, kira kok tampang bos habib. Garis saya cuma garis ke ayah, cuma tahu sampai ke Haji Turmuti saja. Nah kalau dari ibu, ya dari ibu sampai ke ini pacaman, ya Haji Muslim, suasananya ya silsilah yang sudah disebutkan. Jadi oleh karena itu kami sekali lagi berulang-ulang dengan keluarga, ya para cucunya di sini berkumpul karena putra dari Kiai Muslim ini sekarang tinggal dua. Yang satu Pak Haji, yang pertama Wadroh yang masih ada di Beji, yang paling tertua, dan yang kedua Haji Iqbal yang ada di Bekasi, yang sekarang beliau sedang sakit. Saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian mendoakan mudah-mudahan beliau bisa disembuhkan, dan biasanya kalau sembuh sehat suka berkumpul di sini untuk memperingati awal Haji Muslim selaku orang tua. Dan alhamdulillah sekarang para cucunya dari Loji juga bisa hadir. Ini menandakan bahwa kami ini adalah cinta kepada almarhum Haji Muslim. Kemudian juga yang kedua, Bapak Camat yang saya hormati, ini untuk yang beberapa kalinya saya sampaikan kepada Bapak bahwa Pondok Pesantren Al-Muslimin identik dengan Pondok Pesantren karyawan-karyawan. Hampir 80% mereka itu adalah karyawan dan karyawati yang tadi sudah pun mereka adalah kebanyakan dari karyawan dan karyawan. Yang insya Allah kalau usia sudah matang, ya usia sudah matang untuk siap menjadikan pendamping. Tapi terus terang saja saya mengakui bahwa ilmu yang dimiliki oleh mereka
belum seberapa, walaupun mereka sudah wisuda. Karena perlu disadari oleh kami selalu pengasuh, mereka itu bisa mondok terus tuduhan. Kenapa? Waktunya tersisa untuk kerja, terus pulang ke sini, menghadapi peraturan pondok, harus ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, kalau nggak ngaji, kampung atas bawah dimandiin semua, di kamar gelap. Ya nggak paksa, makanya ketika di kelas itu para ustaz juga agak sedikit mengeluh. Kenapa? Karena mereka kepalanya sudah menari-nari. Itulah. Tapi alhamdulillah namanya belajar walaupun duduk itu sudah dapat pahala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian juga yang berikutnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kalian tidak perlu membanggakan walaupun kalian sudah wisuda, karena terus terang aja wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Diberi ilmu cuma sedikit, walaupun sampai kepada tingkatan al-alim al-alamah, boleh katakan orang yang mumpuni ilmu agamanya ataupun ilmu saja, tetap itu sudah memberikan garis dari Allah wa ma utitu ilmu itu. Oleh karena itulah maka tiada lain dan tiada bukan, ya, kami juga mengharapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian doanya agar mereka ini menjadi seorang santri yang kelak di masyarakat itu menjadi seorang muslim yang siap mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya harus sampaikan bahwa Al-Muslim ini, ya, kalau boleh katakan pesantren yang identik dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu saya jelaskan kenapa? Karena setiap tahun ajar baru macam-macam pasti orang perempuan itu nanya, ya, ini aliran apa? Ini nanya aliran. Iya, benar. Benar Pak, ini sudah berapa kali sampai nanya suka ini. Saya katakan saya Ahlussunnah wal Jamaah yang malam Jumat mengadakan tahlilan, mengadakan istighosah, mengadakan sholawatan, cinta rawatin, cinta ulama, cinta habaib. Oh gitu ya. Nah, setelah itu nggak pakai lagi. Mungkin mereka tahu siapa aku gitu. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena sekarang tuh perlu diketahui juga oleh Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit nama sambil menunggu Kiai dan Pak Camat untuk memberikan sambutan. Karena tidak identik pesantren itu sekarang dengan apa? Dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Betul lah. Pesantren sekarang tidak identik dengan itu. Ada kemungkinan pesantren itu menjadi suatu wadah untuk mencetak orang-orang yang siap untuk menjadi, nah, boleh katakan mungkin teroris lah, mungkin dan sebagainya. Maka saya ajarkan kepada santri-santri semua dan saya juga kepada guru-guru, kita harus siap untuk menjadi orang yang mengajak, bukan mengejek. Siap untuk mengajak, bukan mengejek. Siap untuk mencintai dan tidak untuk membenci. Siap untuk menanamkan rahmat, tidak menanamkan amarah kepada mereka. Ya, siap untuk menjadi orang yang tidak menghujat kepada siapapun orang yang berbeda, tetapi harus mempunyai sikap tasamuh, toleransi, tawasud, jiwa yang adil dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh para guru kami dan para ulama tentang Islam yang sebenarnya diberikan kepada masyarakat yang sekarang ada di Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu kita ketahui, karena dengan itulah maka Islam di Indonesia ini, insya Allah, kalau Islam rahmatan lil alamin ini menjadi suatu ajaran yang dijadikan pokok oleh kita di Indonesia, maka Islam di Indonesia insya Allah tidak akan seperti di Suriah, tidak akan seperti Irak, tidak akan seperti di negara-negara lain, walaupun namanya sebagai negara Islam, tapi selalu kacau dan kacau. Kenapa? Karena di sana mungkin tidak mencerminkan sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itulah, Bapak Ibu sekalian, kita selalu harus senantiasa, bagi saya NKRI adalah harga mati, Pancasila jaya, NU adalah merupakan suatu pemahaman bagi saya. Siap. Pokoknya kalau mau ngomong NKRI, NU siap di belakang dan Al-Musli siap untuk mempertahankan.
Sekian barangkali akan dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.